Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini grup D mengambil topik yaitu vaksinasi dengan kelompok berisi 1. Sri Ayu Evianti dengan NIM 200910302102104. Yang kedua yaitu Devi Nurdiana A dengan NIM 210210102117. Yang ketiga yaitu Salsabila Rizky Fir'amani Fatihah dengan NIM 2109103020002. Yang terakhir yaitu Salsabila Dina Azani dengan NIM 2109103001092. Ada apa dengan vaksinasi? Survei Lembaga Survei Indonesia LSI pada 18 Juli 2021 mencatat dari 1.200 responden yang dimintai tanggapan lewat telepon 20-15 Juni 2021 mencatat ada 82,6% orang belum divaksin. Dari total responden hanya 63,6% bersedia divaksin. Sementara 36,4% enggan divaksin. Alasan penolakan atas vaksin pun beragam. Angka tertinggi adalah merasa vaksin tidak aman, yaitu 55,5%. Kemudian disusul vaksin dinilai tidak efektif, yaitu 25,4%. Merasa tidak membutuhkan atau merasa sehat 19%. Tidak mau membayar untuk vaksin 8,7%. Sudah banyak orang divaksin sehingga tidak perlu 4,1%. Vaksin hanya akal-akalan cari untung 3,8%. Dan jawaban lain 9,3%. Serta tidak menjawab 1,8%. Adanya peraturan baru yang menyebabkan pro dan kontra. Pasal 30 Perda Prov DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 ini seakan membebani suatu kewajiban pada masyarakat untuk dilakukan vaksinasi. Mengapa demikian? Karena pasal tersebut menyatakan jika seorang dengan sengaja menolak dilakukannya vaksin akan diberi pidana berupa denda sebesar 5 juta. Padahal sebagaimana yang dinyatakan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantinaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai aturan turunan dari UUD RI 1945 tidak ada pasal yang mengatur dengan tegas mengenai pemberian vaksinasi. Itu bagian dari kewajiban. UU ini hanya mengatur vaksin sebagai tindakan kesehatan kekarantinaan. Artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban. Vaksinasi dalam perspektif Pancasila. Adanya keraguan masyarakat dapat menyebabkan tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalam bangsa. Rasa percaya masyarakat dengan pemerintah begitu rendah. Hal ini dapat memecah belah bangsa. Selain itu, terkait vaksin yang diperjualbelikan sendiri juga akan menimbulkan kesenjangan sosial. Tidak adanya keadilan bagi masyarakat sesuai yang tercantum dalam sila kedua maupun 5. Jadi apa sih dampak bagi masyarakat? Program vaksinasi COVID-19 ini sehingga menyebabkan kekhawatiran yang berlebih pada masyarakat karena takutnya ada campur tangan politik. Yang kedua yaitu adanya kesenjangan sosial terkait vaksin yang diperjualbelikan secara mandiri. Ketiga, lamanya distribusi vaksin, tak jarang banyak dari masyarakat yang kehabisan vaksin. Lalu bagaimana sih cara mengatasi agar tidak adanya perpecahan dalam bangsa? Yang pertama yaitu perlu adanya peningkatan sosialisasi terkait vaksinasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Yang kedua, pemerintah lebih menelaah terkait pendistribusian vaksin agar tidak ada lagi kesenjangan di antara masyarakat.